Hai guys, ketemu lagi sama gue Yoka. Kali ini kita ketemu di pengen jadi programmer, tapi nggak hafal-hafal sintaks. Tolong gimana caranya biar hafal. Mau ngomongin apa kali ini? Kali ini kita mau ngomongin tentang gimana caranya ngapalin sintaks dari suatu bahasa pemrograman. Kenapa? Karena ini adalah salah satu pertanyaan yang sering diajuin sama orang yang baru pertama kali belajar programming ya. Dan mereka ngerasa kesusahan buat bikin program yang mereka bikin biar bisa jalan mulus. Karena banyak kena sintaks errornya. Sebelumnya mungkin kita perlu tahu dulu sintaksis itu artinya apa ya. Dari KBBI, sintaksis ini artinya pengaturan dan hubungan kata dengan kata atau dengan satuan lain yang lebih besar. Atau juga cabang linguistik tentang susunan kalimat dan bagiannya, ilmu tata kalimat. Atau juga subsistem bahasa yang mencakup hal tersebut. Ini katanya KBBI ya guys ya. Gampangnya, sintaks itu adalah aturan peletakan kata buat bahasa pemrograman biar komputer kita itu ngerti kita ngomong apa. Lengkap secara kalimat. Jadi, walaupun logikanya belum tentu benar ya, tapi kalimat itu udah lengkap bagian-bagiannya gitu. Terus, kenapa sih komputer ini bawel sama yang namanya sintaks ya? Singkatnya itu, gimana caranya file codingan kita bisa ngeluarin output ya, atau hasilnya ya. Awalnya itu dia dari file, yang isinya itu kayak codingan kita ya. Terus nanti dia akan dipecah jadi language token lewat Lexer. Jadi dia jadi bagian-bagian kecilnya ya. Dan dia belum ada urutannya di sana. Cuman kayak udah ini tokennya aja gitu. Komponen-komponennya apa. Habis itu dia akan dirubah jadi AST atau Abstract Syntax Tree. Ini via parser ya namanya. Dan di sini itu nanti udah ada urutannya nih. Kira-kira yang bakal dievaluasi duluan itu yang bagian mana gitu. Terus AST ini dijalanin nanti ya. Kalau pas mau di-execute. Nah, cuman ada bagian opsional nih sebenarnya nih. Dari sini tuh biasanya tuh tergantung dia apakah perlu machine code atau enggak nih. Opsional ya. Baru nanti dievaluasi gitu ya. Udah nanti di outputnya itu apa gitu. Dan yang opsional ini bisa beda-beda nih tergantung dia pakainya compiler atau interpreter. Compiler itu misalnya C, C++ gitu ya. Kalau interpreter itu contohnya tuh kayak JavaScript gitu. Dan aturan sintaks ini dibutuhin sama komputer sebelum programnya itu jadi AST. Jadi kan tadi kan ada ini ya, dari file, habis itu dia dipecah jadi token ya. Nah, tapi sebelumnya itu, even sampai sebelum jadi AST ini ya, ini tuh dia emang udah harus tertentu gitu, urutannya dan lain-lainnya ya. Kenapa? Karena sebenarnya komputer ini dia bisa dibilang itu bego ya, gitu. Kalau kita ada salah dikit itu nggak paham. Misalnya kalau misalnya kita ngomong sama orang nih, kita ada kata-kata yang hilang itu orang biasanya tahu nih kita mau ngomongin apa. Contoh, beli telur pasar. Itu kan kalau kita mungkin bisa ini ya, bisa tahu ya, oh kita mungkin disuruh beli telur di pasar gitu kan. Tapi kalau komputer itu bingung nih, dia nggak bisa diomongin gitu. Mungkin dia diomongin itu harus lebih lengkap lagi ya, kayak tolong beli telur di pasar. Atau misalnya beli telurnya di pasar atau enggak gitu ya. Jadi dia perlu lebih spesifik dan makanya dia bawel sama sintaks karena kalau ada perbedaan dikit aja, dia itu nggak ngerti sebenarnya kita ngomongin apa gitu. Dan dia ngasih tahu ini sebenarnya kalau ada sintaks error ya. Jadi gimana caranya biar cepet hafal? Nah ini pertanyaan jebakan ya. Jadi jawaban itu adalah jangan dihafalin guys. Terus kalau nggak dihafalin itu gimana? Nah ini ada beberapa cara ya. Pertama, kalau gue dulu pertama kali belajar ya, gue bikin cheat sheet-nya ya. Atau nyetak kertas contekannya nih gitu. Ini banyak banget di internet, tinggal di googling aja. Misalnya kalian lagi belajar Python, itu tinggal ketik aja nih di Google nih, Python cheat sheet gitu misalnya. Atau kayak lagi JavaScript, JavaScript cheat sheet misalnya, atau HTML dan seterusnya lah ya. Dan apa namanya beda banget sama ujian di sekolah. Programmer ini nggak dosa loh kalau nyontek loh. Dan programmer ini pada dasarnya itu suka nyontek open source software atau software yang emang dibuka buat umum ya, tiap hari gitu. Dan ini nggak bakal dibilang cupu juga sebenarnya kalau kita nyontek sini ya. Jadi jangan ragu-ragu kalau kita emang bisa pakai cheat sheet-nya ini, dan ini akan ngebantu banget gitu, nggak usah capek-capek ngapalin. Dan yang kedua, sebenarnya itu kalau emang mau ngapalin ya, itu cuma satu sih caranya sih. Banyak-banyakin aja ngoding, nanti juga hafal sendiri ya. Ini kayak, kalau misalnya kita pertama kali nih, belajar naik sepeda, atau motor, atau mobil nih. Awalnya kan ribet ya. Contohnya misalnya sepeda nih, waduh nih yang kakinya tuh harus diputer nih, yang kanan jalan. Tapi kayak gimana ya caranya ya, segala macam ya. Cuman ya kalau udah bisa, lama-lama itu ya nggak perlu mikirin lagi itu kayak gimana gitu. Dan bisa sambil ngobrol atau mikirin hal yang lainnya juga pas lagi bawa motor ya. Dan ini juga sama sintaks, ngapalin itu ya, ujung-ujungnya kan kayak gini sebenarnya. Kayak kebiasaan aja, nanti lama-lama juga hafal sendiri gitu.
Dan dulu awal-awal gue mikirnya kayak, wah ini kok kenapa dari yang ini ya, online course-nya itu, ini kok pada cepet-cepet banget sih nulisnya ini, si instrukturnya ya. Ternyata ya, itu masalah kebiasaan aja gitu, nggak perlu capek-capek ngapalin ya, gitu. Dan tentang nggak perlu ngapalin sintaks ini menurut gue ini adalah salah satu yang bikin gue senang sama programming ya, dan menurut gue itu sangat menarik. Karena programming ini sebagian besar itu bukan hafalan ya. Dan gue senang banget kenapa? Karena hafalan gue lemah. Jadi kalau programming ini isinya hafalan semua ya, mampus gue, pusing gitu. Nggak tahu caranya gimana. Karena hafalan gue itu tidak segitunya ya. Dan pada dasarnya yang dibutuhin di programming itu lebih ke kebiasaan dan kemampuan buat nyelesain masalah ya. Kenapa? Karena programmer itu sebenarnya problem solver dulu, baru tukang coding. Sebelum kita ngoding, kita perlu tahu dulu nih, apakah kita akan menyelesaikan masalah ini dengan coding atau gimana gitu. Atau jangan-jangan nggak perlu ngoding. Gitu ya. Dan ibarat orang main Lego, pada akhirnya kita tuh cuman perlu tahu aja, kita tuh punya komponen Lego itu ada apa aja, dan cara masukin ke komponen Lego lainnya itu kayak gimana, atau ngehubunginnya ya. Habis itu sisanya tuh ya tergantung pengalaman kita, latihan yang terfokus, atau bahasa Inggris itu mungkin deliberate practice ya, dimana kita ngelihat kita lemahnya di bagian mana dan kita ngelatih itu gitu. Dan juga tergantung juga sama kreativitas kita. Jadi sebenarnya ya, ngapalin sintaks ini nggak perlu sebenarnya. Karena nanti akan dengan sendirinya bisa kita dapetin ya, atau bisa kita hafalin gitu. Jadi ya nggak usah khawatir tentang ini, banyak-banyakin aja ngoding, biar makin lama itu kita bisa makin hafal sintaks dengan sendirinya ya. Dan sampai di situ aja episode kali ini, semoga bisa ngebantu dan meredakan stres buat orang-orang yang berpikir kayak kenapa sih nggak hafal-hafal tentang sintaks ini ya. Segitu dari gua, kalau misalnya suka video ini bisa like, kalau misalnya pengen dapat yang mirip-mirip kayak gini atau pengen tahu tentang dunia programming lebih jauh, bisa subscribe. Kalau emang ngerasa ini berguna, bisa disebarin ke teman-temannya ya. Thank you, sampai ketemu di episode berikutnya, bye.